96, 97, 98, 99 itu tiap hari. Hampir aku tuh udah puluhan 23, 25 tahun tuh aku tiap hari bersihin make up. Aku daerah T berminyak, makanya kadang di sini suka ada jerawat manja. Nah ini kemarin aku ada jerawat satu di sini karena aku biasa perempuan ya, coba-coba produk gitu loh. Aku coba-coba pakai produk, nggak cocok pasti nembus jerawat satu. Gitu, dan aku memang sensitif banget, gampang berjerawat. Kalau aku pakai produk berjerawat, artinya nggak cocok. Nah udah, aku langsung stop dan ditotolin obat jerawat aja, nanti sudah hilang. Tapi memang perawatan itu untuk Mbak Edi sendiri sebuah untuk mengangkat aset nggak sih? Artinya kan di dunia entertain kan. Jadi perawatan itu sebenarnya wujud rasa syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah udah kita dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa cacat. Jadi kita merawat pemberian Allah itu agar tetap terjaga kekenyalannya, terjaga kesehatannya. Kalau kulit sehat, pasti akan tampak cantik seperti itu. Jadi pernah nggak sih berpergian gitu tanpa kosmetik atau perawatan? Perempuan tuh jarang keluar minimal tetap harus, kalau aku nggak bisa keluar tanpa pakai sunblock. Banyak perempuan pakai ada flek-flek itu karena keluar pakai sunblock. Saya tuh kalau keluar pasti pakai serum, saya pakai krim pagi, saya pakai sunblock, itu wajib. Dan alhamdulillah walaupun saya tanpa makeup, muka saya tidak ada flek-flek hitam, saya nggak ada. Nggak percaya diri atau gimana kalau tanpa? Bukan, itu kan perawatan bukan masalah percaya diri. Ya bukan. enggak, kalau tanpa kosmetik itu kalau perpergian bedak atau apa? Ya lebih nyaman aja sih, bukan percaya diri nggak percaya diri. Ya ada yang mau keluar tidak bermakeup silahkan, itu hak asasi manusia. Tapi ada yang keluar rumah pakai makeup, ya itu hak asasi manusia juga. Nggak ada orang bisa melarang kita untuk bermakeup loh. Itu kan hak asasi manusia. Bagaimana yang membuat kita nyaman, bagaimana membuat kita bahagia, yang penting tidak merugikan orang lain, seperti itu sih gitu. Dan wajah orang kan beda-beda. Ada tipikal orang yang memang dia tidak bermakeup dan bermakeup mukanya sama aja. Tapi ada orang yang kalau saya matanya kecil, kalau nggak bermakeup mata saya seperti orang tidur gitu. Jadi memang ya saya lebih nyaman, lebih nyaman untuk keluar dengan bermakeup walaupun tidak melulu tebal. Tapi ada kok di Instagram saya banyak yang tidak pakai makeup. Tapi kan nggak tahu gitu kan. Kayak saya kan ada di feed IG waktu saya di Bali, itu saya cuma pakai kacamata doang, saya nggak makeup, itu bangun tidur. Toh saya pede-pede aja dilihat jutaan orang dari seluruh dunia gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah pede nggak pede sih gitu. Kalau masa perawatan skincare buat saya itu penting banget karena matahari sekarang ini radikal bebas itu luar biasa. Kalau pengen kulit bebas bebas flek hitam, komedo, ya memang kita harus dirawat gitu. Karena problem perempuan adalah kayak gitu, apalagi saya ini sering berjerawat gitu kan. Jadi supaya tidak sampai flek hitam, ya saya rajin banget kalau tiap keluar harus menggunakan sunblock atau sunscreen. Pernah nggak Edi ditanya teman-teman kok nggak make upan gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Itu kan hak asasi saya, nggak ada yang bisa ngelarang saya bermake up, suka saya. Bukan soal ngelarang, ini ya. Buat Edi sendiri pribadi, ada nggak sih pernah nggak make up sehari 2 hari gitu? Nah, kalau di rumah nggak make up? Enggak, kalau jalan-jalan. Ke supermarket iya dong, ke supermarket belanja keluar ya nggak make upan. Gitu. Ya kan kalau mereka begini kan lagi acara atau sayang, kalau ke supermarket ya nggak begini mas. Wartawan kan ketemunya pas acara melulu, nggak mungkin juga kita datang ke acara begini besar dan megah pakai daster, nggak pakai lipstick, terus nggak dress up. Kan public figure memang ketemu wartawan maunya ngeliat kita kan, itu ada tuntutan profesi sebenarnya, bukan karena ya dari pertama saya di dunia entertain memang ya kalau kita datang ke acara orang itu datang tampil rapi kan, menghargai ya, senang. Coba udah pakai sendal jepit, nggak dress up, nggak dandan gitu. Jadi ini adalah buat saya adalah bentuk profesionalisme. Artinya untuk perawatan sendiri dirutinkan dengan Mbak Edis ya? Iya, aku udah rutin dan itu udah menjadi kayak makan minum aja. Bener, aku udah dari tahun 96, 97, 98, 99 itu tiap hari. Hampir aku tuh udah puluhan 23, 25 tahun tuh aku tiap hari bersihin make up. Mau secapek apapun pulang jam 1, jam 4 pagi, jam 6 pagi, tetap aku harus bersihin muka, cuci muka, sikat gigi, mandi.
jam berapapun itu udah kebiasaan. Gimana sih kebiasaan gitu, jadi kayak pulang traveling atau tiap hari traveling, teman-teman sekamarku udah tahu kita traveling ke luar negeri sampai kamar jam 1 saya mandi. Kayak waktu kemarin ke Aqsa, kita mendarat di Aman di Jordan itu jam 2 sampai hotel jam 4 pagi, saya mandi gitu. Jadi memang menjaga kebersihan juga udah kebiasaan gitu, dan kayak bersihin muka, sikat gigi, cuci muka, mandi itu udah jadi suatu ritual yang memang tidak terpisahkan. Kalau saya begitu, cuman kan ada orang yang cuek juga, ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih emang termasuk orang yang teman-teman sekamarku udah tahu banget deh, mau tidur itu aku mandi, pakai skincare, pakai hand body, sholat dulu gitu sih. Itu udah jadi ritual. Jadi pernah ada yang nggak cocok sama produk? Gitu. Ya. Sempet Tahun lalu. sok ya. Mungkin untuk ada budget khusus nggak sih untuk perawatan? Ada Ah. nominalnya seperti apa? Pastinya ada. Saya alhamdulillah nggak pernah ngitung sih. Nggak pernah ngitung. Kalau perawatan sih alhamdulillah ya, aku tuh karena aku sering jadi banyak banget klinik-klinik itu yang mengendorse aku karena mereka lihat aku mungkin lihat aku Poin. ya on point. Jadi banyak banget terus terang banyak banget. Kalau untuk perawatan di klinik aku 80% mereka menawarkan, bahkan ini ada lagi klinik yang menawarkan lagi untuk, dan aku tidak mau terikat oleh salah satu klinik gitu. Jadi aku banyak banget perawatan klinik, dan itu mereka ayo dong Mbak Edi kesini gitu untuk itu. Dan kalau paling budget aku memang di rumah untuk skincarean biasa di rumah pasti ngeluarin budget sendiri, dan aku nggak pernah ngitung sih karena buat aku udah ngeliat hasilnya, udah merasakan manfaatnya, jadi nggak jadi beban. Aku orangnya nggak konsumtif masalah makanan, aku diet, aku makan nasi merah, jadi kan budget aku untuk makan bisa untuk itu gitu. Jadi kita pinter-pinter aja sih untuk makan. Aku orangnya sangat berhemat karena aku diet gitu. Jadi Pernah ada produk yang nggak cocok nggak? sering, ini tadi aku cerita tuh, ini jerawatan kemarin soal nyobain cushion gitu, tahu-tahu nih jerawatan. Jadi kulitku tuh sensitif. Aku kalau namanya perempuan lah pasti ditawarin produk tuh pasti mau aja, bener deh, aku pun gitu. Jadi nyobain tuh ternyata jerawat ya pasti kayak gini nih Mas, aku langsung stop diobatin, udah. Tapi jangan pakai produk itu lagi gitu. Oke. Bang, ngomong soal Aqsa tadi.